إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ini Allah mengingatkan kita agar kita selalu berpegang kepada tali Allah dan janganlah kita berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang pada tali Allah tentunya dia memiliki standarisasi, memiliki aturan-aturan, memiliki indikator-indikator. Berpegang pada tali Allah bukanlah hanya dengan semangat bahwa saya beragama Islam. Tidak percaya, lihat KTP saya. Dari satu sisi secara global, ya, dia saudara kita. Tuhannya sama, nabinya sama. Namun ketika Allah menyatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang pada tali Allah, dia punya rambu-rambu di sana, punya aturan main yang manusia tidak memiliki kebebasan, dan Allah tidak memberikan kebebasan kepada manusia untuk membuat jalannya sendiri bagaimana cara dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan aturan main. Kemudian bagaimana aturan main itu sesungguhnya? Allah mengutus hambanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memegang teguh tali Allah. Makanya Allah sering mengulang-ulang atiullah wa atiur rasul. Menunjukkan bahwa ketentuan berpegang pada tali Allah itu tidak dibenarkan kita manusia membuat cara jalan sendiri. Tetapi kita diperintahkan wajib mengikuti tata cara bagaimana yang telah dibimbing oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah. Sidang jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan kepada para sahabat ketika itu, dan sekaligus penekanan itu juga adalah penekanan kepada kita umatnya yang di akhir zaman ini. Apa itu? Yakni kita tetap selalu berjamaah. Berjamaah, kalaulah kita lihat di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah bagaimana mereka begitu
mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid itulah, kata Allah, mereka yang betul-betul beriman kepadaku, kata Allah, dan kepada hari akhir. Menunjukkan apa? Mafhum mukhalafahnya, orang yang enggan, bahkan dia tidak mau alias malas salat berjamaah ke masjid, maka berimannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir perlu dipertanyakan. Makanya Rasulullah SAW memberikan berbagai macam bentuk kabar gembira atau kabar ancaman kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Salah satunya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita itu, perempuan, sholat terbaiknya adalah di rumahnya. Kemudian di rumahnya yang terbaik adalah di kamarnya. Kalaulah seandainya kamarnya ada kamar lebih kecil lagi, maka kamar kecil itu adalah yang terbaik bagi dia. Maka wanita itu keutamaan, kalau antara masjid dengan rumah, maka Rasulullah memberikan keutamaan perempuan, sholat mereka adalah di rumahnya. Adapun kaum lelaki, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah punya hajat. Apa? Beliau akan mengelilingi rumah-rumah kaum muslimin yang dekat dengan masjid, yang mereka mendengar suara azan, kemudian mereka tidak mau melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke masjid. Untuk apa? Akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ancaman. Berarti lelaki yang sholat di rumah, itu tanyakan pada diri kita sendiri, saya laki-laki atau lawan jenis laki-laki? Ingat, yang berhak sholat di rumah adalah perempuan, bukan laki-laki. Berarti kalau ada laki-laki yang rajin sholat di rumah, pertanyakanlah pada diri kita, saya masih laki-laki atau bukan? Kalau kita jawab saya masih laki-laki, maka tempat sholat kita adalah di masjid. Tetapi kalau kita masih mengutamakan di rumah, berarti itulah identitas kita tadi. Sidang jamaah Jumat ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita harus berjamaah itu? Apakah hanya sekedar untuk ramai-ramai saja? Ya, dari satu sisi di situ ramai-ramai. Tetapi lebih daripada itu, dalam konteks spiritual, kita akan ditanamkan di situ, begitulah Islam ini. Dia saling menjaga, saling melihat saudaranya. Maka tidak ada istilah miskin dalam Islam ini kalau kita tetap terus berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kita akan selalu dipantau oleh saudara-saudara kita yang lain. Yang kaya memantau yang miskin, yang miskin membantu yang kaya, dan seterusnya. Maka tidak ada istilah sebenarnya dalam Islam itu orang miskin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak memahami makna hakikat berjamaah itu. Seolah-olah jamaah itu hanya urusan pengurus masjid, hanya urusan santri-santri, hanya urusan orang-orang yang peduli terhadap agama. Kita masyarakat biasa tidur 3 mendang, atau sepekan sekali seperti hari ini hari Jumat. Ini
Kita selalu mengumandangkan, bahkan terkadang berteriak, kenapa kemiskinan, kenapa kemiskinan, kenapa kemiskinan, dan seterusnya. Cacian, hinaan untuk pemerintah luar biasa. Tetapi kita tidak menyadari solusi yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengatasi kemiskinan itu tidak kita jalani. Padahal kalau ini kita jalani, insya Allah tidak ada kemiskinan di daerah kita. Caranya bagaimana? Salat berjamaah di masjid. Namun di sisi lain, Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketika mereka memahami bahwa kekuatan umat Islam bukan pada senjatanya tetapi pada jamaahnya, maka mereka membuat berbagai macam program, kegiatan yang membuat umat Islam itu lalai dari salat berjamaah. Kita akui atau tidak akui, itu yang terjadi. Membuat konsep pengembangan ekonomi kuliner. Ditawarkan berbagai macam bentuk desain kafe, toko, baju, makan, dan seterusnya. Kita pun tergiur. Boleh, itu perkara halal dan tidak diharamkan. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika konsep itu ditawarkan oleh mereka, kita lalai dengan pekerjaan itu, lupa konsep dasar ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sibuk kita mengelola kafe, sibuk kita dengan bisnis kuliner. Azan berkumandang, kita anggap itu suara nyanyian yang tidak ada pengaruh apapun dalam diri kita. Kemudian setiap hari kita mengeluh, kenapa kemiskinan, kenapa kemiskinan, kenapa kemiskinan. Padahal solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak mau mengambilnya. Yahudi dan Nasrani tetap terus melakukan propaganda seperti itu. Maka kita lihat, azan berkumandang, jamaah di masjid dengan jamaah di kafe, lebih banyak di kafe daripada di masjid. Begitu azan berkumandang, di pasar lebih banyak masyarakat di pasar daripada di masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mereka perempuan bisa dimaklumi. Sekarang kita laki-laki, kita nyaur agam. Perlu pertanyaan kembali kepada dasar tadi, saya ini laki-laki atau perempuan? Lihat para sahabat dalam keadaan cacat, tidak punya kaki, berdiri di depan pintu rumahnya, berharap-harap apa? Setiap sahabat yang lewat ada yang menggotongnya, ada yang menggendongnya untuk menuju masjid. Yang buta, mereka ikat tali dari pintu rumahnya ke pintu masjid. Begitu mereka memahami pentingnya sholat berjamaah itu, bahwa sholat jamaah itu, sehingga sebagian para ulama mengatakan wajib bagi laki-laki yang tidak berhalangan. Tetapi di tempat kita mengambil posisi hukum sholat berjamaah itu apa? Hukum yang paling ringan. Apa paling ringan? Sunat. Munyo perleh pahala, jam mutajib menyohana hanadeca. Begitu propaganda yang dibuat. Kebodohan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Akhir tahun ini ada 2 momen, 2 hari yang umat Islam tertipu dengan situasi ini. Tujuannya apa? Lagi-lagi mereka membuat supaya kita jauh dari rumah Allah ini, jauh daripada menegakkan sholat berjamaah sehari semalam 5 waktu. 25 Desember besok, di media sosial kita sudah mulai melihat mengucapkan selamat Natal dan seterusnya. Siapa yang mengucapkan itu? Sesama mereka orang Nasrani? Tidak. Kita umat Islam. Apakah mereka orang awam yang mereka tidak mengenal arah kiblat? Tidak.
Tokoh-tokoh agama pun sudah mulai menampakkan dirinya. Apalagi di dalam konteks nuansa 2024. Rame-rame untuk mencari followers, mencari pendukung. Apapun yang akan mereka lakukan, yang penting 2024 saya jadi. Halal haram nomor 120. Begitu sudah iman kita umat Islam sekarang. Hanya demi sebuah jabatan. Bukan hebat sekalipun di situ. Dalam ilmu politik, jabatan yang paling rendah dalam sebuah negara adalah presiden. Berikutnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Jabatan yang paling rendah di sebuah desa, Pak Geci. Jabatan yang paling rendah di kota, wali kota. Jabatan yang paling rendah untuk provinsi, gubernur. Jadi kita aneh, berlomba-lomba, berebut-rebut untuk mendapatkan posisi yang paling rendah dalam tatanan masyarakat. Padahal Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa orang yang paling tinggi dan Allah tinggikan derajatnya? Mereka orang-orang yang berilmu. Kenapa tidak ke sana kita mencari? Kenapa pada posisi yang paling rendah bahkan dihina oleh masyarakat? Di situ kita berburu di situ. Berlomba-lomba, yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan. Ini sidang jamaah Jumat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 Januari. Sama halnya seperti itu juga. Ada yang sudah punya agenda. Malam tahun baru kita bakar apa, di mana buat acara, partai sudah membuat agenda dalam rangka menyambut tahun baru, kita buat acara apa, sosialisasi apa, bakar apa, makan apa. Pernahkah kita bertanya, ada apa dengan tanggal 1 Januari itu? Buka kembali. Di sana ada dua. Yang kalau ini kita pahami, kita murtad secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, dalam konteks agama Eropa, Spanyol ketika itu adalah hari lahirnya dewa Janus, yang kita sebut sekarang dengan bulan Januari. Bangsa Eropa ketika mereka belum mengenal agama-agama di dunia ini, agama paganisme dulunya, agama dinamisme dulunya, Majusi bahasa kita, menyembah matahari, menyembah bulan dan seterusnya, menyembah dewa, salah satunya adalah dewa Janus. Maka tanggal 1 Januari itu adalah hari raya mereka. Datang kita buat acara seperti itu. Berarti kita sudah mendukung hari raya dewa Janus. Yang kedua, dalam agama Nasrani, tanggal 1 Januari itu adalah dalam berbagai macam perspektif sejarah, salah satunya dikatakan bahwa tanggal 1 Januari itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus dan hari penobatan, pengukuhan Isa alaihi salam, Yesus Kristus menjadi Tuhan. Berarti siapapun yang merayakan malam tahun baru dan tanggal 1 Januari, kita bagian daripada itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan sebuah ritual keagamaan khususnya untuk orang lain, agama orang lain, maka kata Rasul, kita bagian daripada agama itu. Pertanyaannya, murtad tidak orang kita seperti itu? Langsung atau tidak? Kita jawab masing-masing. Kalau itu terjadi, maka kita punya kewajiban. Bukan hanya khatib di atas mimbar yang memberikan peringatan. Kita semua mengingatkan diri kita, mengingatkan istri kita, mengingatkan anak kita, mengingatkan keluarga besar kita, mengingatkan tetangga kita. Kalau sudah punya program tahun baru, kemana kita pergi, buat acaranya malam, apa kita bakar dan sudah, ingatkan dia, kamu masih muslim atau tidak?
Kadang-kadang pada berapa menan. Karena tipe kita orang Aceh kalau lemah lembut sepertinya kurang pas kena di hatinya. Tapi begitu keluar aslinya baru dikejut. Baru dia sadar, nya dan tua orang muslim. Sampai seperti itu. Ini sidang jamaah Jumat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mengingatkan diri kita terutama, kemudian keluarga kita, ada 2 hari di depan yang bisa mempertaruhkan keimanan kita sebagai seorang muslim. Kita ingatkan mereka. Liburan lumayan. Tanggal 25 Desember hari libur lumayan panjang. Tanggal 1 Januari juga liburnya lumayan panjang. Dan ini dimanfaatkan oleh generasi-generasi muslim. Kalau mereka kita tidak ingatkan mereka tentang keimanan, akidah mereka, kita sebagai orang tua bertanggung jawab kalau nanti suatu saat mereka terjerumus dalam jurang kemurtadan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah Jumat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, 2024 sudah di depan mata. Allah mengingatkan kita, bagi kita yang ikut kontestasi apapun levelnya, apakah kota, kabupaten, provinsi, nasional, perhatikan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah, kata Allah, kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang mengetahui siapa-siapa saja orang yang bertakwa. Iklan demi iklan yang kita baca, spanduk demi spanduk yang kita baca, wallahu a'lam. Entah mengapa mereka berani mengatakan, pilihlah saya amanah, pilihlah saya bersih, pilihlah saya beriman, pilihlah saya. Semua kata-kata memuji, kata-kata suci. Pertanyaannya, benarkah yang kita tulis itu ada pada diri kita? Allah katakan, jangan kamu katakan dirimu itu suci. Allah tahu siapa diri kita. Tetapi kita telah melangkahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya adalah. Dari awal saja kemunafikan itu sudah terjadi pada para caleg-caleg di negara ini. Bagaimana dia akan memimpin negara ini? Mengaku dirinya suci. Padahal Allah katakan, jangan engkau katakan dirimu suci. Kalau kita ingin mencalonkan diri, tulis nama saja, nomor, selesai. Perbaikan lakukan nanti, doa, bimbingan dan seterusnya. Jangan kita menampakkan bahwa saya adalah. Itu bagi kita yang memahami, yang meyakini boleh dalam berada politik demokrasi seperti ini. Bagi yang tidak, mereka aman. Ini untuk mengingatkan diri kita semua dan mengingatkan teman-teman kita yang terlena, yang dininabobokkan, yang diayun-ayun untuk 2024 ini. Perhatikan ayat ini. Kalau kita tidak sanggup, lebih baik mundur secara teratur. Pertanggungjawaban di hadapan Allah lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.